Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Program studi saya adalah S1 Farmasi. Dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan beberapa materi pembelajaran dari mata kuliah pendidikan agama. Dari beberapa materi tersebut saya memilih materi tentang pendidikan anti korupsi. Namun sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa video yang saya buat ini adalah tugas ujian. Jadi apabila ada kesalahan kata maupun fakta yang saya berikan mohon dikoreksi atau mohon dimaklumi. Baik, pertama-tama saya akan mulai dengan pengertian dan definisi dari korupsi itu sendiri. Korupsi menurut Undang-Undang 31 tahun 1999 adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Namun, yang bisa melakukan korupsi bukan hanya aparatur negara saja, namun pegawai swasta pun bisa melakukannya. Namun yang dirugikan adalah perusahaan tempat ia bekerja. Ada juga contoh lain tentang contoh korupsi sederhana, yaitu korupsi waktu, seperti yang kita lihat sehari-hari. Saat kita berangkat kerja kita terlambat, namun kita pulang terlebih dahulu. Itu adalah contoh sederhana dari korupsi itu sendiri yang sering kita sepelekan. Kemudian berikutnya adalah korupsi menurut Al-Quran dan sifat-sifat dalam hukum Islam, yakni perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Di agama Islam, korupsi dibagi menjadi beberapa poin, yaitu riswah atau yang biasa disebut dengan suap. Kemudian ada sarokah atau pencurian, algosisi, penipuan, dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan cela, dan yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan dosa besar alias hukumnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selain dari surat An-Nisa ayat 29, Allah juga berfirman di surat yang lainnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu padahal kamu mengetahuinya. Dan masih banyak ayat yang lain menjelaskan tentang korupsi ini. Kemudian saya membahas tentang gratifikasi. Gratifikasi dalam Islam itu mempunyai makna yang sangat luas, karena segalanya yang menyangkut pemberian itu adalah konsep gratifikasi itu sendiri. Pada dasarnya gratifikasi itu seperti sedekah, hibah, hadiah, itu juga termasuk gratifikasi yang positif. Namun kemudian ada juga gratifikasi yang negatif seperti menyuap ataupun menyogok untuk mempermudah urusan-urusan pekerjaannya gitu. Itu adalah contoh gratifikasi yang negatif. Kemudian korupsi itu sebenarnya juga termasuk gratifikasi, karena dia memberi sesuatu yang juga untuk mempermudah urusan-urusannya untuk kedepannya. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah korupsi. Sejarah korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan, bahkan sejak zaman penjajahan. Meskipun Indonesia sudah merdeka, masih terjadi sampai sekarang yang namanya korupsi. Korupsi yang terkenal pada zaman Majapahit. Waktu itu karena rakyatnya masih banyak yang buta huruf, maka para pejabat memanfaatkan kebutaan huruf dari masyarakatnya itu untuk membayar pajak lebih tinggi dari yang ditetapkan. Seperti itu. Lalu juga ada praktik korupsi pada zaman Nabi. Di masa lalu ada seseorang petugas penarik zakat di daerah Bani Sulaim yang bernama Abdullah al-Lutbiyah.
yang melaporkan hasil zakatnya dari masyarakat Bani Sulaim itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasul mendapati hal yang janggal pada laporan tersebut. Nah, dan dia ternyata ketahuan telah melakukan praktik korupsi. Setelah ketahuan, Rasulullah langsung bersabda di hadapan para sahabat bahwa tidak patut atau tidak layak seorang pejabat yang diberikan amanah melakukan curang dan mengurangi hasilnya atau menerima hadiah dari masyarakat. Nah, dari situ ternyata memang dari dulu Rasul pun sudah mengatakan kalau pejabat itu seharusnya memang nggak boleh menerima apapun dari rakyat. Dan juga dari dulu Rasul pun juga pernah bilang kalau pejabat itu seharusnya memang nggak boleh menerima apapun dari rakyat. Juga Nabi pun juga pernah mewacanakan bahwa bentuk korupsi sistematik lainnya seperti pengambilan uang di luar gaji resmi, penggelapan hasil pekerjaan ataupun kekayaan negara, kemudian ada penguasaan lahannya secara tidak sah. Karena korupsi terbilang seperti sangat sering dilakukan ya, kita menjadi bingung apa sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi tersebut. Yang pertama adalah sifat rakus dan tamak adalah sifat yang ada di setiap manusia. Karena ingin memperkaya diri sendiri, sehingga punya hasrat yang tidak pernah merasa puas. Lalu juga adanya gaya hidup yang konsumtif, gaya hidup yang tidak mengimbangi pendapatannya atau lebih besar dari pendapatannya. Kemudian perekonomiannya. Nah, dari situ timbul pikiran untuk korupsi. Lalu juga ada karena moral atau imannya yang kurang kuat. Orang yang lemah moral atau iman cenderung lebih mudah tergoda, dan godaan itu bisa datang dari mana saja, bisa dari teman kita, atasan kita, bawahan, atau bahkan pihak luar yang memberikan kesempatan untuk korupsi. Kemudian ada juga faktor lain, yaitu faktor politik dan hukum. Dalam pandangan Islam, korupsi sudah diatur dalam fikih jinayah, yaitu tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, bisa diberikan di dunia maupun hukuman Tuhan atau Allah kelak di akhirat. Menggelapkan hasil uang negara dalam Islam disebut al-ghulul, yang sudah sempat saya singgung tadi di awal. Al-ghulul artinya penggelapan, yakni mencuri harta rampasan perang atau contoh di masa zaman perang Nabi dulu, yakni mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagian untuk dimiliki sebelum menyerahkannya ke tempat pembagian itu. Nah, itu sebenarnya meskipun yang diambil itu kecil, itu tetap memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelompok itu dan dirinya sendiri. Itu bisa merusak demokrasi yang ada. Lalu, langkah baik untuk mencegahnya bagaimana? Jadi gimana ya pencegahannya? Nyatanya sejauh yang saya cari tahu tentang pencegahan korupsi itu sampai sekarang pun masih tetap terjadi yang namanya korupsi itu. Jadi kita balik lagi ke diri kita sendiri, harus kuat iman dan moral untuk menghadapi godaan tersebut. Kemudian ada juga beberapa pencegahan yang sudah saya cari tahu, yaitu yang pertama adalah tindakan preventif. Strategi ini harus dibuat pada hal-hal yang mengakibatkan korupsi sehingga itu bisa diminimalisir atau dikecilkan, kemudian korupsi dapat mengecilkan kemungkinan korupsi. Tentu hal ini juga melibatkan banyak aparat. Semuanya harus bersatu untuk bekerja sama supaya bisa memantau sistemnya dan bisa berhasil untuk melakukan strategi tersebut. Kemudian yang kedua, ada strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan. Apabila suatu perbuatannya sudah terlanjur melakukan korupsi, maka perbuatan tersebut bisa mudah dideteksi atau bisa cepat dideteksi sehingga bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga,
ada strategi represif. Strategi ini dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkannya untuk membuat sanksi hukum yang setimpal mungkin supaya pelaku korupsi tersebut jerah, memiliki efek jerah gitu, dan yang melakukannya pun enggan melakukannya karena melihat hukuman tersebut. Dengan dasar pemikiran ini, proses penanganan korupsi pun dari sejak tahap penyelidikan, penyidikan sampai peradilan pun itu masih perlu dikaji untuk disempurnakan dari segala aspeknya. Baik, demikianlah pembahasan tentang pendidikan korupsi dalam perspektif agama Islam yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan, kekurangan kata, salah kata maupun fakta yang saya berikan kurang memuaskan. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.